Ketua Ormas terbesar di Indonesia yang mengatakan bahwasanya tentang pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh politisi Swedia itu katanya tidak mengurangi kemuliaan dari Al-Quran itu sendiri. Wahai Bapak Ketua Ormas ya, Ketua Ormas terbesar di Indonesia, saat bendera Ormas dibakar, pengikutnya pada marah-marah tuh. Saat bendera partai dibakar, mereka teriak-teriak, tangkap dan hukum itu pelakunya. Hanya karena ormas, hanya karena partai aja mereka fanatik. Bagaimana kita sebagai orang beriman ketika agama kita diinjak-injak, kitab suci kita dibakar, nabi kita dihina? Di mana giroh pembelaan kita sebagai umat Islam? Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Khalil Sakuf atau Gus Yahya mengatakan, aksi pembakaran Al-Quran oleh Rasmus Paludan tidak membuat Al-Quran menjadi hina. Bahkan Gus Yahya menyayangkan sikap ekstremis sayap kanan dan politisi rasialis Swedia Denmark tersebut. Diketahui Paludan kembali melakukan aksinya membakar salinan Al-Quran pada Jumat 27 Januari 2023 waktu setempat. Aksi pembakaran kitab suci umat Islam tersebut dilakukan di depan masjid serta kedutaan besar Turki di Copenhagen, Denmark. Masjid ini tidak punya tempat di Denmark, kata Paludan dalam siaran langsung di halaman Facebooknya. Gus Yahya menilai Paludan hanya orang putus asa yang hilang akal karena melihat kekalahan tak terhindarkan dari kesombongan identitasnya sendiri. Pengasuh pondok pesantren Raudhatut Thalibin Lete Rembang itu menambahkan, meski kitab umat Islam dibakar, jelas Al-Quran tidak sedikit pun menjadi hina karena perbuatannya. Perbuatan Paludan justru akan sia-sia sebab apabila dia bermaksud menjauhkan orang dari Al-Quran, perbuatan Paludan justru malah mendorong rasa penasaran mereka yang belum tahu isi Al-Quran. Ungkapnya, jika maksud pembakarannya untuk melampiaskan kemarahan kepada Turki, kata Gus Yahya, Al-Quran tidak menanggung apapun yang menjadi tanggung jawab Turki. Bahkan bila bermaksud menyerukan agar Eropa kulit putih bersatu melawan Islam, perbuatannya justru memancing orang-orang Eropa di luar kelompoknya untuk melawan Paludan sendiri. Jika terjadi konflik universal atas perbuatan Paludan, tidak akan ada kelompok termasuk kelompok Paludan yang bisa menang, tandasnya. Sebagai orang yang beriman, ketika Anda menjadi ketua umum ormas terbesar di Indonesia, ormas Islam loh, Anda bisa bersuara, Anda bisa menyampaikan ke presiden, ke tokoh politik, ke tokoh agama, agar politisi Swedia yang membakar Al-Quran dihukum dan ditindak, agar tidak terjadi kemarahan umat Islam di seluruh dunia. Itu yang harus Anda lakukan gitu loh. Anda fanatik terhadap ormas, Anda fanatik terhadap partai, terhadap golongan. Tapi dengan Islam, ketika dihina dan dilecehkan, bungkam dan diam, pura-pura enggak tahu. Ini yang menyebabkan Islam mudah diinjak-injak dan dilecehkan. Karena tokoh-tokohnya yang mengaku tua umum, yang mengaku petinggi ormas Islam tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa bersuara. Bisa dilakukan, putuskan hubungan diplomatik kalau seandainya Swedia tidak menghukum politisi tersebut. Begitu dong. Jangan diam. Allah akan bertanya, di mana pembelaan kalian terhadap agama ini? Allah tidak rugi. Kalian gak bela Al-Quran, gak bela agama, masjid dibakar kalian gak diem aja juga gak rugi. Tapi bukan itu yang dimaksud keimanan terhadap agama ini. Mengimani agama, mengimani Rasulullah. Giroh, tunjukkan giroh semangat perjuangan kita dalam menegakkan agama Allah di muka bumi. Itu yang harus dilakukan. Jangan bangga dengan golongan-golongan kalian. Karena di yaumil akhir tidak akan ditanya golongan kalian apa, tapi apa yang kalian lakukan terhadap agama ini. Di mana pembelaan kalian, itu yang akan ditanyakan nanti. Semoga sadar dan Anda paham, wahai ketua ormas terbesar di Indonesia.